kedatangan kami ke sana ke rumahnya itu kan pasca dia statement beliau gitu ya. Jadi bukan sebelumnya. Nah, jadi saya merasakan ya setelah melihat laporan-laporan dari Ketua DPRD Kabupaten Kuningan yang tidak sesuai dengan yang tidak pernah saya ucapkan ya. Nah, sehingga masyarakat itu rame-rame bertanya kepada saya. Nah, saya tentunya akan meluruskan permasalahan ini dan saya membantah. Saya tidak pernah berbicara apa yang dikatakan oleh Saudara Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Pak Nurul Rahdi. Itu. Nah, Pak Jul itu mengatakan apa? Seperti masalah limbah. Ya. Nah, saya selaku Ketua BPD, kalau berbicara masalah limbah, saya sangat paham, baik itu di Husnul Khotimah maupun di Al-Mutajam. Nah, di sana sudah dibuat serapi mungkin penanggulangan masalah limbah ya. Nah, jadi sudah beberapa tahun ini tidak ada masalah limbah di Husnul maupun di Al-Mutajam. Tuh. Nah, kalau terjadi hujan lebat, hujan besar, memang banyak sampah. Itu sampah berupa batang kayu, ranting pohon yang patah, lantas batang pisang yang hanyut gitu ya. Nah, ini sewaktu-waktu gitu ya, sewaktu-waktu. Nah, ini datangnya bukan dari Husnul atau Al-Mutajam, yang sepengetahuan saya gitu ya. Itu berarti perkara limbah ya. Bahwa BPD membantah tidak pernah berbicara tidak pernah berbicara apa yang dikatakan oleh Saudara Nurul Rahdi. Gitu. Nah, sehingga saya merasa kaget gitu ya dengan viralnya video ya. Nah, itu pada awalnya seperti itu, Pak. Oh, jadi di foto yang ditunjukin sama Pak Jul itu memang foto bapaknya? Ya, yang ada 5-6 orangnya. Gitu. Waktu itu berarti melakukan pertemuan gitu dengan Pak. Melakukan pertemuan pada tanggal 1. Tanggal 1 Oktober jam 8 ya. Ya, jam habis sholat Isya ya, Bada Isya. Membahas limbah atau bukan? Oh, bukan. Oh. Jadi teman-teman gimana? Mungkin ini lebih paham ya. Iya. Saya yang paham betul ya. Jadi saya menyikapi dengan timbulnya klaster ya di pondok pesantren. Saya selaku masyarakat ya sangat khawatir sekali. Yang saya khawatirkan itu masyarakat kita sendiri, masyarakat Manis Kidul. Bagaimana kalau sampai wabah ini ya, ini masyarakat yang terpapar. Nah, ini akan sangat sulit sekali pengendaliannya gitu ya. Karena kalau terjadinya di pondok itu saya kira bisa terkoordinir lah. Tapi kalau sudah merebak ke masyarakat ini sangat bahaya sekali. Masyarakat mungkin ya untuk saat ini ya untuk dana misalnya untuk apa itu rapid test ya, swab itu biaya swab gak mungkin terjangkau. Ya makanya kalau sudah terjadi pada masyarakat itu akan sangat bahaya sekali. Nah waktu itu saya berinisiatif untuk berbicara dengan rekan-rekan. Saya mengundang rekan-rekan 5 orang, jumlahnya dari setiap dusun ya 1 orang. Saya mengundang Pak Dawud itu mengajak Pak Dawud bukan karena BPD-nya, bukan, karena sebagai masyarakat dan juga teman saya. Ya.
Nah waktu itu kita membahas di rumah saya pribadi, yaitu tentang bagaimana ini cara mengantisipasi untuk masalah klaster yang muncul di Husnul Khotimah. Nah pada saat itu saya punya gagasan kembali, bagaimana kalau kita bikin spanduk berupa himbauan untuk masyarakat, menghimbau masyarakat agar lebih waspada lagi gitu ya. Nah setelah itu singkat cerita bubarlah pertemuan itu di rumah saya, dan pada esok harinya saya langsung dengan kepedulian saya langsung ketemu dengan Pak Kubu, ngobrol dengan Pak Kubu gimana cara mengatasi masalah masyarakat dengan banyak yang terpapar di Husnul Khotimah. Nah pas Pak Kubu itu pun ya tanggaplah, mungkin beliau menyampaikan berupa teguran ke pondok atau bapak, saya nggak tahu, orang tahu. Yang jelas saya malamnya kembali dengan rekan-rekan yang ketemu di rumah semalam, saya ajak ke Pak Jul. Nah yang saya tanyakan ke Pak Jul itu adalah yang pertama, berapa jumlah yang terpapar yang positif di sana. Waktu itu kalau nggak salah hasil swab yang ke-6 itu berjumlah 69 orang dan 97. Nah maka di situ saya tambah khawatir lagi. Ini sudah cukup banyak karena penyebaran virus tersebut ini sangat cepat sekali, karena diperhatikan baru ke 10 harinya itu sudah banyak 97. Makanya saya memohon ya ke Pak Jul, gimana lah caranya, bagaimana supaya masalah ini jangan sampai berlarut-larut lah, kasihan masyarakat. Dan setelah itu Pak Jul telepon dengan Dandim, Pak Dandim. Nah dari kata-kata Pak Jul, dia menanyakan kepada Dandim berapa swab yang hasil swab hari ini katanya. Nah ya intinya begitulah menanyakannya. Setelah selesai saya tanyakan berapa Pak Jul, ya 150-an. Nah ini sangat kaget sekali gitu ya, udah naik lagi dari 97 sekarang udah sampai 150 naik ya. Ini sangat bahaya sekali, makanya saya mengusulkan buatlah spanduk kata saya. Ini untuk menghimbau masyarakat, mengedukasi masyarakat supaya ketat dalam protokol kesehatan, mengikuti protokol kesehatan. Nah setelah itu ya udah sok bikin spanduknya kata Pak Jul, nanti saya yang bayar. Saya ya gembira lah, karena ya untuk pendanaan barangkali ya kami belum berpikir ke arah situ ya. Nah makanya ketika saya kemarin melihat video yang menyatakan Pak Jul itu mengatakan seperti itu ya agak kaget juga gitu ya. Nah terus kami berkunjung ke rumah Pak Jul itu, saya dengan Pak Daud yang notabene ketua BPD. Saya waktu itu mengajak beliau itu bukan atas nama lembaganya, atas nama pribadi ya, karena kedekatan saya dengan Pak Daud ini ya akhirnya kita berangkat ke sana. Saya kira nggak ada masalah lah dengan BPD Manis Kidul, hanya pribadinya yang saya bawa gitu ya, bukan lembaganya. Saya kira itu. Jadi tidak membahas limbah itu. Enggak membahas sama sekali. Murni kami ke sana demi masyarakat kita, kepedulian kita terhadap masyarakat ya, yang dibicarakan berapa jumlah yang sudah terpapar. Nah, maka inisiatif saya ya buatlah spanduk untuk menghimbau masyarakat, itu yang kami bicarakan malam itu. Enggak membahas masalah limbah itu. Kami nggak ngerti masalah itu ya. Karena yang saya tahu yang namanya limbah ya itu limbah kotoran, limbah pabrik ya. Iya, pabrik ada limbah pasti. Ya kalaupun di desa-desa seperti ini ya kalau hujan limbahnya pasti itu hanyut. Saya nggak berbicara masalah itu sama sekali. Ya. Berarti harapannya terhadap Pak Jul seperti apa? Ya. Kalau sudah seperti ini gitu. Kalau dulu ya
waktu kita ke sana, ke rumahnya, itu harapannya ya Pak Jul tolonglah ini diantisipasi sebelum menyebar ke masyarakat gitu ya. Dan nampaknya Pak Jul itu siangnya itu sudah mengadakan rapat ya dengan Bupati, dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim ya, Muspida semua barangkali sudah mengadakan rapat ngebahas tentang husnul. Nah barangkali ini video yang syuting waktu itu setelah beliau mengadakan rapat syuting. Nah makanya dia mengatakan bahwa di situ ada riba. Nah, malamnya kita baru pertemuan gitu ya. Jadi pertemuan kami setelah dia mengatakan itu. Oh, jadi pertemuan itu pasca video itu. Oh iya, ya? iya jelas. Pasca wawancara dengan iya, wartawan. Iya, ya? iya. Oh, gitu. Pasca. Jadi video dulu yang beredar ya, baru Iya. kita ke sana. Gitu. Ya. Nah mungkin karena kan mungkin dijadikan dasar sama ketua gitu kan ya. Nah tuntutan kita akan seperti apa gitu? Ya saya kira kita kan ya Bapak Jul sendiri tahu bahwa kita kesana dan kedatangan kami ini hanya membicarakan masalah kekhawatiran gitu ya terhadap masyarakat, barangkali ditakutkan ini masyarakat yang terpapar gitu. Karena kalau dibiarkan saya kira ya tidak mustahil masyarakatlah yang terpapar, maka kamilah yang akan kesulitan gitu. Nah makanya ya untuk masalah statement limbah atau apa kami tidak tahu menang masalah itu. Ya adapun misalnya kesalahan itu ada di Pak Jul ya tolonglah selesaikan secara baik-baik lah. Selesaikan dengan pihak husnul karena kami sama sekali tidak membahas masalah itu. Kami hanya bentuk kekhawatiran kami terhadap masyarakat, takutnya itu saja. Dan maksudnya kan berarti kan BPD masyarakat dijadikan dasar oleh Pak Jul. Ya, kan? nampaknya seperti itu gitu ya. Kedatangan kami ke sana ke rumahnya itu kan pasca dia statement beliau gitu ya. Jadi bukan sebelumnya. Nah, kalau statement dia yang dari video klarifikasi itu katanya saya kedatangan masyarakat gitu ya. Itu kan dari statement dia ketika klarifikasi permintaan maaf ya. Nah, tapi kan itu pertemuan kami dengan beliau itu setelah statement itu ya. Jadi pagi video beredar ya. Ya. Nah kita habis Isya baru ke sana ya. Ya maksud saya setelah sekarang nih berarti BPD dijadikan dasar gitu kan ya. Tadi kan udah ngebantah. Ya. Nah kelanjutannya akan berharap Pak Jul seperti apa, minta maaf lagi gitu atau seperti apa? Oh iya benar. Sebaiknya masalah ini adalah musibah, suatu musibah. Apakah itu musibahnya untuk para santri, ya anggaplah untuk bangsa ini sudah musibah. Makanya selesaikanlah secara baik-baik. Jangan sampai timbul masalah-masalah yang kita tidak inginkan lebih lanjut lagi. Anggap ini musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Nah, perbaiki hubungan Pak Jul dengan siapa saja, perbaiki. Ya, kami juga masyarakat sangat berterima kasih kepada pihak pondok atau kepada Pak Jul, sangat berterima kasih sekali. Ya, pihak pondok pesantren telah banyak membantu masyarakat di bidang ekonominya yang masyarakat tadinya tidak punya penghasilan, sekarang ya ada ya yang ikut bekerja di sana gitu ya. Nah Pak Jul juga ya sangat terima kasih juga ya, banyak aspirasi yang melalui beliau yang akhirnya masyarakat bisa menikmati gitu. Nah kaitan dengan ini permohonan maaf Pak Jul harus dilayangkan ke pihak pondok, layangkan permintaan maafnya. Nah terus pihak pondok juga ya maafkan, jangan sampai ada yang berkepanjangan. Masalah besar kita perkecil, yang kecil dihilangkan, itu harapan saya sebagai warga Manis Kidul. Oke. Ya. Menawi tambahan ya sedikit Pak ya menambahkan mengenai kehadiran Husnul Khotimah.
Ini alhamdulillah dan kita bersyukur ya. Secara jujur saya berbicara ya. Ini perekonomian masyarakat memang ini berkembang baik ya. Di mana masyarakat membuka usaha ya. Hampir apa? Jadi yang jelas perekonomian masyarakat itu meningkat ya. Masyarakat bisa usaha ya. Karena kenapa? Karena wali-wali santri ini sering datang ke Desa Manis Kidul sehingga mereka bisa menikmati bisa jajannya yang di lingkungan masyarakat, baik itu di alun-alun ya. Nah itu kita bersyukur ya. Keduanya kontribusi Husnul ke Manis Kidul ini sangat besar, terutama perhatian terhadap anak yatim, orang jompo ya, terus anak-anak yatim yang digratiskan bisa masuk ke Husnul Khotimah Al-Mutajam. Nah ini kita bersyukur sekali dengan adanya Husnul Al-Mutajam gitu ya. Kita bersyukur gitu ya. Jadi kalau ada masyarakat yang menjelek-jelekkan Husnul Khotimah atau Al-Mutajam, kita nggak terima. Kita nggak terima secara jujur gitu ya. Karena kehadiran Husnul Al-Mutajam ini sangat baik dilihat dari segi ekonomi maupun dari segi keberkahan ya. Ini alhamdulillah. Nah, jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Pak. Ya. Oke. Atur nuhun atuh, Pak. Ya.